Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara online. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membawakan materi tentang daftar pustaka. Sebelumnya, ada yang sudah pernah dengar apa itu daftar pustaka dan catatan kaki? Baik, kalau tidak ada, saya akan sedikit jelaskan mengenai daftar pustaka dan catatan kaki. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang telah digunakan untuk referensi suatu karya tulis ilmiah. Sumber tersebut seperti buku, jurnal, artikel, maupun berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir halaman setelah seluruh karya ilmiah selesai tersusun. Sedangkan menurut dari Kreeft 1997, daftar pustaka bibliografi ialah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Sebelumnya kita tadi sudah membahas tentang pengertian daftar pustaka, tapi ada yang namanya bahasa, yaitu bibliografi. Apakah ada yang sudah dengar atau sudah tahu apa itu bibliografi? Baik, jika tidak ada yang tahu, saya akan sedikit jelaskan tentang bibliografi. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani, biblio buku dan grafi menulis. Jadi bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar buku atau artikel majalah untuk subjek tertentu dan fungsi mendaftar semua buku yang diterbitkan di wilayah geografi negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu. Bibliografi dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu bibliografi umum dan bibliografi khusus. Itu pengertian dari bibliografi. Baik, kita sudah membahas tentang pengertian daftar pustaka, tapi tentu perbedaan daftar pustaka dan catatan kaki itu pasti ada. Saya akan jelaskan tentang perbedaannya, yaitu daftar pustaka berbeda dengan catatan kaki. Pasalnya, daftar pustaka disusun untuk memberitahui sumber-sumber yang telah digunakan untuk penelitian. Selain itu, cara penulisan daftar pustaka dan catatan kaki berbeda aturannya, meskipun sama-sama untuk menunjukkan sumber. Apa itu daftar pustaka? Mari mulai dengan definisi singkat. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar sumber yang digunakan penulis atau seorang ketika menulis karya, biasanya disertakan pada akhir proyek atau makalah. Di dalam daftar rujukan memuat informasi tentang setiap sumber seperti judul, penulis, tanggal publikasi, dan situs web
Jika sumbernya digital, setiap dirangkaikan informasi sumber disebut kutipan. Daftar rujukan atau pustaka adalah daftar buku-buku dan sumber-sumber lain yang dirujuk dalam karya ilmiah seperti esai, makalah, disertai atau buku. Bibliografi diletakkan di akhir buku. Ada berbagai cara untuk menulis bibliografi. Gaya penulisan yang digunakan akan tergantung pada disiplin ilmu yang sedang ditulis. Sumber rujukan atau bibliografi merupakan salah satu alat utama yang digunakan untuk referensi oleh penulis maupun mengidentifikasi buku-buku dan bahan bacaan berdasarkan judul sumber. Menulis sumber rujukan bisa membantu pembaca ketika mereka ingin mendapatkan informasi lebih jelas mengenai suatu kutipan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan daftar pustaka. Apa sih itu tujuan daftar pustaka dan apa fungsi dari daftar pustaka tersebut? Kali ini kita akan membahas juga tentang tujuan daftar pustaka. Sebelum mengetahui cara penulisan dan contoh daftar pustaka dari jurnal, penting juga untuk mengetahui tujuan dari penulisan daftar pustaka. Setidaknya terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu memudahkan pembaca dalam mencari sumber referensi. Misalnya ketika pembaca membaca buku atau karya tulis Anda, kemudian menemukan data atau informasi yang dicari, namun sayangnya hanya sepotong yang tercantum dalam karya tulis Anda, maka pembaca bisa mencari informasi lebih lengkap dari sumber referensi yang ada dicantumkan di daftar pustaka. Tujuan kedua yaitu membantu penulis menyempurnakan tulisan dalam kegiatan penelitian. Tentu penelitian telah menemukan data dan informasi sendiri dari lapangan, namun informasi tersebut sifatnya terbatas sehingga perlu bahan lain untuk melihat gambaran fenomena lebih jelas. Dengan alasan inilah dibutuhkan referensi bacaan sehingga penulisan bisa mengembangkan hasil temuannya dan dapat memberikan analisis yang baik dan lengkap. Adapun tujuan daftar pustaka yang lebih detail yaitu penulisan daftar pustaka merupakan salah satu bagian yang wajib dicantumkan di dalam karya ilmiah. Pasalnya daftar pustaka ini memiliki beberapa tujuan, di antara adalah menghindari plagiarisme. Dengan penulisan sumber referensi yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah, berarti kita sudah menjelaskan bahwa memang pernyataan yang dituliskan berdasarkan dari sumber tertentu, bukan hasil plagiasi. Memperkuat tulisan. Dengan adanya daftar pustaka yang dijelas, karya ilmiah yang telah tersusun juga akan makin kuat, sebab penulisan argumen bukan hanya berasal dari bukan hanya dari diri penulis sendiri, tetapi juga dikuatkan dengan pernyataan yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh para ahli. Penghargaan bagi pengarang. Selain menghindari plagiarisme, penulisan daftar pustaka juga bertujuan untuk memberikan kredit khusus bagi pengarang buku, artikel atau yang lainnya.
Menuliskan nama sumber ke dalam daftar pustaka sudah cukup memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh pengarang dalam menyusun karyanya. Membantu pembaca. Inilah sangat penting, yaitu membantu pembaca. Daftar pustaka juga akan membantu pembaca untuk mengetahui dari mana asal suatu pernyataan dibuat, sehingga apabila pembaca ingin membaca juga mengenai topik yang sama seperti sumber, dapat membaca sumber yang sama. Cara penulisan dan contoh daftar pustaka dari jurnal. Selanjutnya kita masuk ke contoh daftar pustaka dari jurnal. Setelah mengetahui fungsi dari tujuan dari daftar pustaka, terakhir akan dijelaskan bagaimana cara penulisan dan seperti apa contoh daftar pustaka dari jurnal. Daftar pustaka yang diambil dari jurnal dapat ditulis dengan 3 jenis format penulisan, yaitu bentuk dari daftar pustaka saya akan tampilkan di layar. Itulah tadi contoh dari daftar pustaka yang saya ketahui. Jika ada kesalahan dalam daftar pustaka, contoh dari daftar pustaka tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke catatan kaki. Ini dia. Apa sih itu catatan kaki? Ada yang sudah tahu apa itu catatan kaki? Baik, kalau tidak ada, saya akan jelaskan sedikit mengenai catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atau teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Bila keterangan semacam itu ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan atau macam itu disebut saja keterangan. Pengertian catatan kaki menurut KBBI. Menurut KBBI, arti dari catatan kaki yaitu berupa keterangan yang dicantumkan di margin bawah halaman buku untuk menambahkan rujukan uraian dari naskah pokok. Tujuan dari catatan kaki. Tujuan dari catatan kaki itu menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Catatan kaki sumber atau referensi. Yang kedua, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Itulah tadi materi tentang catatan kaki dan daftar pustaka yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.